Ternyata ini yang lagi viral ya katanya. Dan saya lihat sendiri nih. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dapat kiriman video, dan video ini tentang yang lagi viral sekarang, yaitu adzan yang kemudian diganti. Entah ini sudah video lama atau bagaimana, karena dari kualitasnya sepertinya sudah dikompres beberapa kali ya videonya gitu loh. Jadi entah ini terlepas sudah lama atau masih baru-baru ini, cuma yang jelas kan sekarang lagi dianget-angetin lagi nih. Dalam prakteknya seperti yang jelas-jelas barusan kita saksikan bersama kalian semua BEMS di rumah, mengganti lafadz-lafadz adzan itu sebenarnya sejarah sejak awalnya itu yang mimpi bahwa lafadz-lafadz dalam adzan itu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian juga ada yang saya tahu itu Sayyidina Umar bin Khattab yang mimpi dalam skala waktu yang hampir bersamaan, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah juga mendapatkan isyarah yang sama. Artinya lafadz daripada adzan itu sendiri merupakan ilham yang dilimpahkan oleh Allah kepada para sahabat, dan kemudian melegenda hingga sekarang. Bukan melegenda ya, maksudnya langgeng maksud saya, sampai sekarang dan insyaallah ila yaumil qiyamah. Nah, ini saya kenapa pakai kacamata hitam, karena saya ngelihatnya di video itu kok seperti agak-agak silau gitu ya. Katanya begitu, jadi saya siap-siap prepare gitu loh, ternyata nggak ada apa-apa. Gawat ya. Tapi ngelihat juga katanya di situ ada video yang salah satunya juga yang mengatakan hayya alal jihad ini adalah orang yang memakai kacamata hitam. Nah, saya menyaingi di sini mungkin, tidak tahu lagi ya. Tapi kita balik aja ke topik kita yang lebih intens sekarang, yang lebih krusial untuk kita bahas adalah bagaimana jika lafadz-lafadz daripada adzan itu sendiri itu dirubah. Ini sudah fatal ya, merubah itu sudah fatal. Kalau menambah mungkin it's okay, tidak masalah. Seperti as-salatu ala manzilikum, seperti itu ya, ketika ada wabah terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian adzan itu di situ adzan lengkap, baru kemudian ditambah dengan kata-kata sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing ya. Ini tidak masalah, kalau menambahkan tidak masalah. Tapi kalau sampai merubah itu dalilnya juga sudah banyak. Yang saya kumpulkan juga dari beberapa dalil yang saya dapatkan dan saya pelajari bersama dengan teman-teman juga di kitab Al-Majmu' ya. Di kitab Al-Majmu' juz 3 halaman 98, dan juga di Hawasy Asy-Syarwani juz 1 halaman 468. Kalau di Al-Majmu'-nya di sini dikatakan yukrahu ayyuqala fil adzani hayya 'alal khairil amal. Jadi dikiaskan ke situ bahwa dimakruhkan untuk dikatakan di dalam adzan tersebut hayya 'ala khairil amal. Maksudnya mengganti daripada salah satunya, mengganti hayya 'alal falah atau mengganti hayya 'alas sholahnya dengan hayya 'ala khairil amal. Ini sudah hayya 'ala khairil amal ya. Mari menuju kepada amal yang terbaik. Ini saja sudah tidak diperbolehkan, bahkan dimakruhkan di sini. Kemudian Imam Baihaqi mengatakan tidak ada riwayat sahih redaksi ini dari Nabi SAW. Kami tidak suka dengan tambahan di dalam adzan ataupun kami tidak suka dengan tambahan di dalam adzan. Tambahan dimaksudkan di sini adalah merubah daripada kalimat-kalimat adzan yang ada di situ. Kemudian di Hawasy Asy-Syarwani itu malah dikatakan apabila lafadz adzan ya fa in ja'alahu ay lafdhu hayya 'ala khairil amal lam yasih adzanu, maka tidak sah adzannya jika itu memang betul-betul dipaksakan ada di dalamnya dengan lafadz yang diganti hayya 'ala khairil amal atau hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad mungkin bagus gitu loh, namun kenapa kok harus dikatakan di dalam adzan? Itu sekarang yang jadi topik permasalahannya. Sudah tidak diperbolehkan oleh para ulama, dan
Malah di sini dikatakan tidak sah adzannya. Kalau adzannya sudah juga tidak sah, bagaimana dengan sholatnya? Itu yang menjadi permasalahan. Lalu kalau memang ingin mengingatkan tentang jihad, jihad itu banyak sekali, macam-macamnya banyak sekali, dan tingkah-tingkahnya, ahwal-ahwalnya yang bisa kita lakukan dalam bentuk jihad fisabilillah itu sangat banyak sekali. Bisa dengan berbakti kepada orang tua, terus juga bisa dengan melawan hawa nafsu kita sendiri, jihadun nafs. Jadi memperjuangkan diri kita agar supaya terbebas diri kita dari cengkeraman nafsu birahi, terutama yang datang dari sifat-sifat syaitoniyah seperti itu. Ini termasuk jihad yang paling utama. Kenapa ada itu saja? Kenapa harus diserukan di dalam adzan? Alangkah tidak bijaknya jika hal itu dimasukkan ke dalam adzan, sementara adzan sendiri lafaz-lafaznya sudah disakralkan di situ, bahkan petunjuk langsung dari Allah kepada para sahabat. Kurang apa sahabat? Kurang jihad bagaimana sahabat? Kalaupun toh memang harus dengan dimasukkan ke dalam adzan, kenapa di zaman Sayyidina Bilal tidak diadakan seperti itu? Kalau konteksnya ini memang konteks jihad, gitu loh. Karena apa? Ya karena kita tahu bersama bahwa jihad itu banyak macamnya, banyak hal-halnya yang bisa kita lakukan dan bisa dikategorikan dalam jihad fisabilillah. Alangkah baiknya jika kita bersama bisa lebih bijak untuk memilih dan memilah, dan pilihlah ajaran-ajaran yang memang tetap kepada salafus soleh, tetap kepada ajaran ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah. Kita boleh berkembang dalam dakwah. Mungkin kalau memang mereka alasannya konteks dakwah dan lain sebagainya, alangkah baiknya tidak mengutak-ngatik hal-hal yang sudah memang paten dan sudah memang disakralkan sejak zaman dulu, termasuk di dalamnya adalah adzan. Sebagaimana kalau kita semisal kalau kita mau merubah lafaz di dalam sholat itu sendiri, itu dengan dikasih nyanyi-nyanyian atau bagaimana, ini tidak baik sama sekali. Dan saya akan kembalikan kepada kalian semua, para BEM sekalian. Kalau kalian memang ada komentar lain, silahkan komentar di bawah. Silahkan bagi kalian yang masih baru di sini, ahlan wa sahlan. Silahkan jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya agar supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi yang lebih banyak lagi dengan konten-konten yang lebih menarik lagi dari kita, dari channel YouTube Fal Hasan. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa juga ikuti Facebook kita, ikuti juga Instagram kita, dan mohon maaf bagi kalian yang ikuti Facebook terutama kalau masih belum diterima, mohon maaf karena kita lagi overload Facebooknya. Tapi jangan khawatir, kalau di Facebook pribadi kita Fal Hasan memang sudah overload, tapi kita ada fanpage di dalamnya di Facebook itu dengan nama yang sama dengan Fal Hasan. Silakan di follow. Instagram juga ada, Twitter juga ada, Fal Sky di situ. Pokoknya kalian tinggal lihat di bawah dan kalian tinggal cari, dan mudah-mudahan dapat keberkahan semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi mudah-mudahan kalian semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan aman, diberikan sehat zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.